Hai halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mora sayang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya saja ya, dimanapun kalian berada. Dan selamat bergabung, selamat menyaksikan, selamat menonton. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan buat kalian semua yang sudah menonton video aku, saya ucapkan terima kasih. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang apa sih peraturan terbaru ya. Peraturan terbaru tentang renew kontrak atau ganti majikan atau perpanjang kontrak di Hong Kong terbaru 2021. Oh, terbaru 2022 ya. Soalnya ini tuh untuk Januari 2022 ya peraturannya diterapkannya gitu ya. Tapi sudah beredar kemarin waktu hari Sabtu ya, kalau nggak salah itu Sabtu, itu sudah ada di berandanya KJRI Hong Kong peraturan terbaru tentang renew kontrak itu. Dan disitu tuh menuai banyak kontroversi para PMI dan sangat tidak terima gitu. Jadi para BMI atau PMI di Hong Kong itu nggak terima gitu, menolak dengan adanya peraturan terbaru tentang renew kontrak itu gitu loh. Jadi disitu tuh rame banget komentarnya, langsung penuh gitu ya. Dan di situ komentarnya itu kebanyakan yang menolak gitu dan tidak setuju pokoknya. Bahkan aku sendiri pun tidak setuju ya teman-teman, jujur aku tuh nggak setuju. Aku aja sempet kaget tuh pas buka peraturan, loh kok ini peraturannya begini amat gitu. Sedangkan aku sendiri sekarang itu mau renew kontrak atau perpanjang kontrak gitu loh ya. Tapi aku juga belum tanda tangan ya teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana ya. Semoga saja sih ditarik ini peraturan terbarunya gitu ya. Jangan sampai dilanjutkan gitu loh. Mudah-mudahan sih dihapus ya dan diubah gitu peraturannya, jangan seperti itu. Karena menurut aku sih memang tidak masuk akal. Dan di situ juga komentarnya banyak sekali mbak-mbak para PMI itu pokoknya marah gitu loh. Pokoknya jengkel, kesel. Pokoknya ramai sekali di situ tuh, menuai banyak kontroversi gitu ya. Karena memang menurut aku itu ya memang benar-benar tidak masuk akal gitu loh ya. Masa sih peraturannya seperti itu, sedangkan kita sendiri, kita semua itu mau ke Hong Kong atau ke luar negeri itu kan sudah ada izin dari orang tua gitu loh. Yang belum menikah ya sudah ada surat izin dari keluarga, orang tua atau wali gitu. Yang sudah menikah pun sudah diizinin sama suaminya gitu kan. Pasti kalau nggak diizinin itu kan nggak bakalan loh kita bisa daftar ke sini atau masuk Hong Kong, iya kan. Jadi seperti itu loh. Langsung saja aku bacain ya teman-teman peraturan terbarunya. Terus ini juga ada gambarnya seperti ini ya, kalian boleh lihat di sini. Jadi peraturan barunya seperti ini, aku bacain dulu ya. Nah ini kan tulisannya itu 1 hari yang lalu ya. Pengumuman berdasarkan peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI nomor 01 tahun 2020 disampaikan ketentuan sebagai berikut. 1. Pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan memperpanjang kontrak atau renew atau berganti majikan perlu menyertakan salinan surat persetujuan dari suami, istri, orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Yang kedua, maksud dan tujuan ketentuan BP2MI tersebut agar PMI tetap terlindungi dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga untuk bekerja di negara penempatan. Ketentuan ini berlaku di semua negara penempatan termasuk Hong Kong. 3. Surat persetujuan suami istri adalah bagi yang telah menikah, sedangkan surat persetujuan orang tua atau wali adalah bagi yang tidak atau belum menikah. 4. Surat persetujuan tersebut cukup berupa salinan surat, yaitu berupa foto atau scan. Surat tidak perlu dikirim ke Hong Kong. Demikian untuk menjadi perhatian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut aku sih ini bener-bener tidak masuk akal ya. Kalau dulu kan memang nggak sulit seperti ini gitu loh. Lagian ngapain ada peraturan seperti ini gitu loh. Semakin dipersulit jadinya. Ini tuh sangat meresahkan bagi para PMI. Dan aku sendiri pun ya sangat
tidak setuju gitu loh ya, yang menolak gitu. Semoga sih peraturannya diubah lagi, jangan ada lagi peraturan seperti ini gitu loh, karena memang tidak masuk akal. Nggak tahu deh kenapa seperti ini. Nah ini kan katanya harus apa sih, maksud dari ini tuh katanya biar terlindungi apalah gitu loh, pokoknya tidak masuk akal sekali kan. Sudah dari situnya aja sudah kelihatan nggak masuk akal. Jadi begini loh ya, kita itu kan di sini tuh para PMI itu tidak ingin mempersulit juga keluarga di rumah gitu loh ya. Apalagi buat mbak-mbak yang mungkin hubungannya kan tidak harmonis sama suaminya gitu. Seperti temen aku ini kan, dia ada yang WhatsApp ke aku, jadi dia isi WhatsAppnya seperti ini. Aku bacakan ya. Ini tuh lucu, aku tuh sambil candain dia ya teman-teman. Ini tuh dia ngirim gambar yang seperti aku cantumin tadi itu, keterangan dari KJRI gitu ya. Ini beneran gak C, kata dianya itu. Oh belum tahu nih, nanti aku cari info, aku bilang kan. Padahal sih aku tuh udah baca itu ya, dari KJRI juga, dari berandanya KJRI gitu. Gak jelas ini peraturannya katanya. Iya memang gak jelas, aku bilang gitu. Kok semakin dipersulit katanya gitu kan. Gimana yang suaminya hilang ya C, katanya. Gimana yang suaminya hilang ya C, kata dia. Nah terus aku tuh ejekin dia ya. Aku bilang yang suaminya hilang cari lagi. Ngapain sih pusing-pusing, aku bilang gitu kan sambil tertawa gitu loh. Tapi iya bener loh ya, ini tuh maksud aku tuh peraturan seperti ini tuh nggak masuk akal banget gitu loh ya. Nggak masuk akal banget gitu loh. Maksudnya tuh apa gitu loh, biar apa gitu loh. Katanya biar terlindungi di sini, wong kita semua sudah terlindungi kok di sini. Ada majikan, iya kan? Emangnya KJRI tidak bisa melindungi gitu? Kan bisa. Kita itu di sini pengennya itu kerja nyaman, dapat perlindungan dari KJRI, bukan malah dipersulit seperti ini gitu loh ya. Terus bagaimana kalau yang memang masih pengen kerja di sini, ini tuh seumpamanya gitu loh, seumpamanya kita masih punya suami ya kan, terus kitanya itu masih pengen kerja di sini, masih betah, masih pengen kerja, terus kitanya izin gitu loh ya ke suami, misalkan aku pengen renew kontrak lagi ya, gimana kamu izinin? Enggak. Otomatis kan kebanyakan suami itu udahlah sayang jangan, misalkan itu. Misalkan jawaban dari suaminya, oh sayang jangan deh kamu pulang aja gitu kan, sedangkan kitanya masih pengen kerja, itu gimana coba? Itu kan sangat tidak nyaman banget gitu, sangat tidak nyaman banget gitu loh. Jadi apakah harus pulang gitu loh? Apakah harus pulang kepaksa gitu, sedangkan kita masih pengen kerja di sini, iya kan? Itu kan sangat tidak nyaman sekali gitu loh ya. Terus ngapain sih harus apa sih? Kenapa sih gitu loh harus keluarga di rumah ikut campur masalah kita gitu loh. Sebenarnya kita juga kan nggak mau ngelibatin keluarga di rumah, karena memang mereka itu kan nggak tahu apa-apa gitu loh ya. Jadi kita itu pengennya itu kerja bantu keluarga di rumah udah gitu loh ya, dapat perlindungan dari KJRI dan pihak-pihak lainnya yang memang harus melindungi gitu loh ya. Dan bener juga sih seperti yang teman-teman bilang itu kan, di situ ramai sekali komentarnya itu semuanya menolak. Ya untuk apa gitu loh ya. Bahkan aku sendiri aja bingung, kok ini seperti ini gitu loh ya. Mudah-mudahan sih peraturan ini dihilangkan ya teman-teman, kita sama-sama berdoa saja. Dan buat teman-teman semua para PMI di Hongkong, tetap semangat, dan dimanapun kalian berada tetap semangat berjuang dan semoga sukses ya. Nah terus untuk yang belum menikah gitu loh, untuk yang belum menikah terus misalkan dia itu pengen renew kontrak, pengen perpanjang kontrak atau ganti majikan gitu, masih pengen kerja di sini gitu ya. Terus kan dia kan minta izin tuh sama orang tua, misalkan kayak mah saya pengen perpanjang kontrak itu nggak bisa pulang gini gitu kan.
otomatis kan kadang keluarga itu kan pengennya tuh kita tuh pulang gitu, masa sih kita harus pulang terpaksa gitu loh ya. Terus kalau misalkan kita tuh apa namanya, misalkan ya ini tuh contohnya kita itu punya majikan yang enggak baik gitu loh ya, kita itu kan tahu sendiri kalau apa sih nggak betah atau sudah nggak cocok sama majikan itu gimana sih rasanya gitu loh ya. Terus masa kita harus ngomong ke keluarga di rumah, Pak atau Bu, saya pengen ganti majikan, kalian izinin ya gini, saya minta izinnya. Otomatis kan keluarga di rumah itu nggak izinin loh, udah pulang saja gini bla 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 bla, iya kan. Jadi itu menurut aku sih bikin apa ya, jadi menambah beban keluarga di rumah gitu loh ya. Nanti kan jadinya tahu, oh anak saya seperti ini di sana, kasihan banget, suruh aja dia pulang begini begitu ya kan. Sedangkan memang kitanya sendiri kadang kan nggak pengen pulang, memang pengen ganti majikan gitu loh ya. Jadi seperti itu loh. Jadi menurut aku memang keputusan ini tuh apa sih, peraturan terbarunya itu sangat tidak masuk akal gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat saja ya, semoga peraturan ini secepatnya dihapus. Nah terus kayak aku pribadi sendiri ini kan aku tuh sudah waktunya apa sih, perpanjang kontrak ya, renew kontrak gitu ya. Kalau dulu kan aku 3 kali itu nggak ada peraturan seperti ini, udah renew aja, tanda tangan kontrak udah beres gitu loh ya. Nggak ada rumit-rumit seperti ini, nggak ada ruwet-ruwet seperti ini gitu loh. Kenapa sih sekarang harus seperti ini gitu loh, aku aja sampai hampir kaget gitu loh ya. Mudah-mudahan sih dicabut kembali ya peraturan terbarunya dan tidak rumit lagi gitu, jangan yang rumit-rumit lah. Kalau ada yang simple, ngapain sih dipersulit gitu loh ya, ngapain gitu loh ya, ngapain itu benar-benar memang mempersulit para PMI, sangat meresahkan ya. Pasti kita kalian semua juga seperti itu ya berpikiran, jadi kepalanya itu mumet gitu loh mikirin hal-hal seperti itu. Pasti deh, aku sendiri juga seperti itu kemarin tuh, aku sampai mikir gitu, gimana kalau keluarga di rumah nggak ngizinin, sedangkan aku sendiri di sini masih pengen kerja gitu ya kan. Aku tuh jujur ya masih betah banget di sini. Terus kalau misalkan tiba-tiba ya bos aku juga baik ini tuh di sini udah kayak keluarga sendiri, aku tuh pengen renew, sedangkan kalaupun pulang juga kan sangat sulit sekali gitu loh ya. Zaman sekarang itu harus begini begitu peraturannya, pokoknya sangat rumit gitu loh ya. Terus misalkan tiba-tiba keluarga aku tuh tidak mengizinkan gitu ya, sedih banget, sedangkan kitanya masih pengen kerja di sini. Nah sedangkan yang kerja juga kan bukan keluarga di rumah gitu loh ya, yang ngejalani itu kan kita semua di sini. Jadi untuk apa gitu loh ya, kan dulu kita mau ke sini juga kan sudah izin dulu gitu ya sama orang tua, yang belum menikah itu sama ibunya, bapaknya, atau keluarga yang lainnya. Yang sudah menikah pun sudah izin sama suaminya dan sudah diizinin gitu loh ya, sudah benar-benar diizinin. Kalau memang nggak diizinkan itu kita semua juga nggak bakal bisa masuk Hong Kong atau kerja di Hong Kong. Jadi seperti itu ya. Oke ya teman-teman semua, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih and bye bye.